Apa kita mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya, yang sampai saat ini kita masih bisa merasakan. Di antara salah satu nikmatnya yaitu kita bisa berkumpul di majelis ilmu. Nah, Bapak, alhamdulillah pada malam hari ini kita semakin mendekati bulan Ramadan ya, Bapak. Tinggal berapa hari lagi Bapak kita sebelum bulan Ramadan? Ada yang tahu? 2 minggu ya, 2 pekan. Sekitar 13 hari lagi ya sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Nah, Bapak, jadi seperti yang diriwayatkan oleh para salafus saleh ya, bahwa bulan Rajab, yaitu bulan sebelum Sya'ban, bulan ini kemarin adalah bulan menanam ya, Bapak-bapak. Kemudian di bulan Sya'ban ini adalah bulan menyiram. Dan di bulan Ramadan nanti kita bulan memanen. Jadi Bapak, yang dimaksud dari menanam, menyiram dan memanen adalah amalan-amalan yang kita sudah rutinkan dari mulai bulan Rajab ya, Bapak. Di bulan Rajab kita mulai menanam amalan-amalan kita, dari membaca Al-Quran ataupun mulai sholat. Habis itu di bulan Rajab ini kita menanam dari yang sebelumnya jarang sholat malam ataupun jarang puasa, kita mulai tanam di bulan Rajab. Habis itu di bulan Sya'ban, yaitu di bulan ini ya Bapak, itu adalah menyiram. Menyiram ini adalah kita membiasakan dengan amalan-amalan tersebut. Kemudian nanti yaitu ketika di bulan Sya'ban membiasakan, karena di bulan Rajab ini kita sudah memulai, di bulan Sya'ban kita biasakan dari puasa ataupun membaca Al-Quran ataupun sholat malam. Nah, di bulan Ramadan Bapak, nanti kita tinggal memanen apa yang sudah kita lakukan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Yaitu memanen adalah kita sudah terbiasa dengan amalan-amalan puasa ataupun membaca Al-Quran ataupun sholat malam. Jadi kita tinggal menikmati aja di bulan Ramadan seperti biasa membaca Al-Qurannya, seperti yang dilakukan di bulan Sya'ban dan di bulan Rajab. Jadi sudah terbiasa. Oleh karena itu Bapak, sebelum kita memasuki bulan Ramadan, perbanyak lagi amalan-amalannya agar nanti ketika di bulan Ramadan nanti kita tidak kaget ya Bapak. Ketika bulan Ramadan tidak biasa baca Al-Quran, tiba-tiba langsung membaca Al-Quran secara banyak dan capek ya. Nah, ini harus kita mulai biasakan dari bulan Sya'ban ini. Ataupun mungkin yang biasanya jarang puasa ya Bapak, ketika nanti datang di bulan Ramadan, ketika puasa sudah lelah ataupun tidak terbiasa ya, ataupun malah nauzubillah sakit. Nah, jadi kita biasakan dimulai dari bulan Sya'ban ini. Begitu juga dengan membaca Al-Qur'annya ya. Kita di sini belajar membaca Al-Qur'an, dirutinkan bacaan Al-Qur'annya, dipraktikkan lagi selain di majelis ini. Bapak, di rumah, di masjid dirutinkan bacaannya agar nanti ketika di bulan Ramadan nanti bisa membaca atau melanjutkan bacaan-bacaan Al-Quran yang sudah dilakukan di bulan-bulan sebelum Ramadan. Baik Bapak, kita seperti biasa akan melaksanakan atau mempelajari ilmu tahsin ya Bapak, yaitu membetulkan bacaan Al-Quran dari segi praktik. Karena teorinya kita sudah selesai, jadi kita mempraktikkan apa yang sudah kita pelajari. Alhamdulillah di malam hari ini cukup ramai ya Bapak. Dan kita nanti akan membaca, atau yang sebelumnya belum pernah hadir ya Bapak, akan jelaskan kembali.
Jadi kita akan membaca, yang pertama adalah Ana akan memilih salah satu ya di antara Bapak akan membaca ayat yang sudah ditentukan. Kemudian biasanya nanti di bacaan pertama itu masih banyak kelirunya ya Bapak. Habis itu nanti kita akan membaca secara bersama-sama dengan cara mengikuti bacaan yang akan Anda baca. Lalu setelah itu kita atau Ana akan memilih beberapa orang ya untuk mempraktikkan apa yang sudah kita baca secara bersama-sama. Masih ingat atau tidak yang sudah kita baca secara bersama-sama. Nah, kemarin kita terakhir sudah masuk ke surat Al-Qalam ya, Bapak. Kita kemarin sampai ayat berapa, Bapak? 30 ya. Baik, kita coba Bapak sampai ayat 40 ya, yaitu sampai sebelum terakhir. Nah, jadi Bapak diperhatikan nanti ketika misalnya kita membaca bersama-sama ataupun ketika nanti misalnya ada yang keliru bacaannya, disesuaikan dari panjang pendeknya ataupun bagian-bagian yang ditahan, ataupun yang paling penting juga Bapak, yaitu ketika tempat berhentinya ya. Kita harus serempak bacanya agar bacaannya bagus, Bapak. Baik, di sini Anda lihat Pak Budi sudah bikin sebelumnya ya daftar yang sudah baca. Baik, yang belum pernah baca berarti Pak Kafid ya. Pak Kafid belum pernah baca. Ya, Pak Kafid silahkan baca dari ayat 31 sampai ayat 40. Iya, qalu ya wailana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Huruf ba-nya dipantulin ya, Pak Kafid. Yubadilana. Bukan inna ilai rabbina raghibun, tapi tadi yang keliru di ayyubadilana. Seharusnya dipantulin yuba, bukan yubdilana. Ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Kadzalikal azab wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Coba ulang. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun am lakum kitabun fihi tadrusun. Hi-nya pendek. P-nya pendek. Hi-nya bukan. Am lakum kitabun fihi tadrusun inna lakum fihi lama takhayyarun. Hi-nya sama pendekin. Inna lakum fihi lama takhayyarun am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah
إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. Baik, masuk ya, stop ya. Sampai ayat 40 ya. Iya, kita terlalu semangat ya. Nah, ya. Jadi Pak Kafid, Masya Allah bacaannya kelancarannya bagus ya Pak Kafid. Tinggal tajwidnya yang harus diperhatikan kembali. Tadi seperti qalqalahnya, ya qalqalahnya dibaca, jangan sampai kelewat ataupun gak dibaca. Kayak misalnya ayyubdilana dibaca menjadi ayyubdilana. Nah, habis itu panjang pendeknya ya Pak Kafid untuk yang 2 harokat, 2 harokat, 4 harokat, 5 harokat itu harus konsisten. Jangan berubah-ubah panjang pendeknya. Ya, di satu tempat 2 harokat, di satu tempat 3 harokat. Nah, ini harus disesuaikan. Habis itu tadi kita dengar juga dari Pak Kafid ketika membaca huruf yang dinamakan dengan iqlab ya, ataupun tadi lebih ke ayat yang mana ya? Amlakum innal imanun alaina balighatun, ataupun huruf mim dan nun ya, kita mim dan nun dulu. Mim dan nun ketika bertasydid harus ditahan sedikit ya Pak Kafid, jangan sampai langsung pindah. Terus tadi yang keliru juga ketika membaca ha ya, ha dhamir, seperti yang sudah kita pelajari di matsilah, bahwa kalau misalnya ha itu sebelumnya adalah huruf mati, huruf sukun, maka jangan sampai bacaannya dipanjangkan 2 harokat, tetapi dia pendek 1 harokat. Dan kita lihat juga nggak ada tanda yang bikin dia panjang setelah ha itu ya. Nanti kalau misalnya ada yang panjang, hi itu atau hu ya, itu biasanya ada harokat ya kecil ataupun waw kecil. Nah, terus tadi yang terakhir ketika huruf ikhfa syafawi ya, ketika di ayat 40 salhum ayyuhum ketemu ba, mim mati ketemu ba, maka ini ditahan, jangan sampai nggak ditahan. Nah, kita nanti Pak Kafid di akhir baca lagi ya, setelah kita baca bersama-sama. Baik, kita akan baca bersama-sama. Silahkan disiapkan mushafnya ya Bapak-bapak, diperhatikan juga agar bacaannya tidak keliru. Dan diperhatikan juga tempat berhentinya ya Bapak-bapak. Di sini nanti ada beberapa ayat yang panjang. Oleh karena itu nanti akan Ana bagi-bagi tempat berhentinya. Usahakan tempat berhentinya sama. Jangan sampai nanti berhentinya malah berbeda tempatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Jadi yang alis ya, Bapak kita bacanya secara rata, yaitu bacaannya sekitar 5 harokat ya, 5 harokat. Jadi jangan buru-buru berpindah ya Bapak nanti. Kalau ketemu yang berharokat alis. Asa rabbuna ay yubdilana khairam minha. Asa rabbuna ay yubdilana khairam minha.
Perhatikan nun ketemu ya, nun mati ketemu ya ditahan, Bapak. Jangan sampai langsung pindah. Jangan kayak tasdid ayyubadilana. Nah, itu namanya tasdid ya. Tetapi ditahan. Asa rabbuna ayyubadilana khairam minha. Asa rabbuna ayyubadilana khairam minha. Inna ila rabbina raghibun. Inna ila rabbina raghibun. Kadzalikal adzab. Kadzalikal adzab. Wal'adzabul akhirati akbar. Wal'adzabul akhirati akbar. Lau kanu ya'lamun. Lau kanu ya'lamun. Bapak, huruf kaf ya, ini Ana ingatkan kembali, jangan sampai dia dipantul. Bukan dipantul, tetapi dikeluarin nafas ya, atau ada aliran angin ya, nah, ada aliran angin. Jadi bukan pantulan, bukan tapi kayak ada aliran angin. Nah, lanjut. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Perhatikan di sini nunnya yang bertasydid ada berapa? Ada 3, di mana aja? Ya. Naim ya. Inna, jannah sama naim. Panjangnya disamain ya, Bapak-bapak, ditahan 2 atau 3. Jangan langsung pindah ataupun berbeda panjangnya. Misalnya di pertama 3, habis itu yang pertamanya inna, habis itu pas lagi ngucapin jannah ngurang. Jannah lebih cepat. Pas lagi naimnya dipanjangin lagi. Jannatin. Nah, ini harus konsisten ya, Bapak. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Sekali lagi. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Ma lakum kaifa tahkumun. Ma lakum kaifa tahkumun. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Perhatikan panjangnya, panjang pendeknya, masih ada yang baca hanya panjang ya, Bapak. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Dengungnya, Bapak-bapak ditunaikan dulu ya, dengungnya itu dipanjangin dulu. Jadi jangan langsung pindah. Jangan kitabun fihi, jangan asal kayak membaca kita ngucapin ang aja udah. Asalkan ang habis langsung pindah jangan, tapi ditahan ya. Sekali lagi.
Am lakum kitabun fihi tadrusun. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Bagus. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Nah, huruf ya, Bapak, itu seperti ditekan sedikit ya. Jangan sampai dia malah kayak idgham. Takhayyarun, takhayyarun. Nah, itu idgham. Ya, takhayyarun. Enggak ada penekanan. Jadi seakan-akan kalau misalnya baca seperti itu seperti nun ketemu ya atau tanwin ketemu ya. Nah, ini biar enggak rancu ataupun enggak keliru dengan cara ditekan sedikit. Kalau ditekan suaranya jadi kayak agak naik ya, Bapak. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah. 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 Huruf waw, Bapak monyongin bibirnya ya. Waw sukun dimonyongin. Kalau nggak dimonyongin, nanti jadinya kayak O. Walaupun memang kayak kedengarannya U sedikit, tetapi tetap keliru ya, Bapak. Bibir setiap yang berkaitan sama huruf waw dimonyongin. Yau, yau, yau. Jangan mulutnya ini atau bibirnya nggak gerak. Yau, yau, yau. Jangan. Dimonyongin ya. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah. Inna lakum lama tahkumun. Inna lakum lama tahkumun. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Perhatikan di sini ada huruf mim sukun ketemu ba, yaitu adalah nama hukumnya apa? Apa namanya? Mim sukun ketemu ba, apa nama hukumnya Bapak? Masih ingat? Bukan. Kalau iklab itu berkaitan dengan tanwin atau nun mati. Kalau ini apa? Idgham? Idgham apa? Idgham biguna, bukan. Idgham biguna juga berkaitan dengan nun ya. Nun dan tanwin, idgham. Ada lagi? Idgham mimi. Idgham mimi, mim ketemu mim. Ada lagi? Iklab, bukan. Iklam itu tanwin atau nun mati ketemu ba, berubah jadi mim. Ada yang masih ingat? Ikhfa apa? Ikhfa syafawi. Nah, jadi yang benar adalah ikhfa syafawi ya, Bapak. Ingat-ingat. Jadi dia bacaannya mirip-mirip sama iklab, ditahan ya, Bapak. Perbedaannya kalau iklab itu dia berubah dari tanwin, dari n menjadi m ya. Jadi mim, dari nun jadi mim. Nah, kalau misalnya ikhfa syafawi dia memang benar-benar aslinya hurufnya mim ya, tapi dia setelahnya bertemu dengan huruf ba. Maka ditahan juga, Bapak. Jangan langsung pindah ya, Bapak. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Baik, nah, masyaallah. Jadi Bapak, kita akan pilih beberapa
Bapak ya, di antara Bapak di sini untuk membaca. Yang kita utamakan yang belum pernah membaca dulu sebelumnya. Pak Mantri nggak ada ya, Pak Mantri. Pak Ilyas ada. Pak Saiful Ilyas nggak ada juga. Pak Aris ya, silahkan Pak Aris. Dari ayat yang tadi kita baca ya, 31 sampai 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya wailana inna kunna Panjang pendeknya, perhatikan. Qalu ya wailana inna kunna tawin. Perhatikan di situ ada alif ya, Pak Aris. Inna kunna. Qalu ya wailana inna kunna tawin. Asa rabbuna ayyubdilana khairam minha inna ila rabbina raghibun. Kalau nggak kuat, berhenti sesuai yang tadi kita baca, Pak Aris. Tadi kita berhenti sampai mana? Minha. Iya, coba diulang lagi. Asa rabbuna ayyubdilana khairam minha inna ila rabbina raghibun. Kadzalikal azab wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Ditahan, konsisten nun tasdidnya. Nanya pendek. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Ma lakum kaifa tahkumun. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Coba ulang sekali lagi. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Iya-nya tadi bagaimana kalau bertasdid? Bukan, ditekan sedikit. Iya. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Bukan ditahan tapi ditekan. Takhayyarun, Inna lakum fihi lama takhayyarun. Am lakum aymanun alaina baligha ila yaumil qiyamati inna lakum lama tahkumun. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Coba baca sekali lagi. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Mim ketemu ba, bagaimana bacaannya? Ikhfa, bukan iklab. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Jadi Pak Aris ya, yang harus diperhatikan tadi panjang pendeknya. Panjang pendek, kalau misalnya nggak ada tanda yang bikin panjang ataupun pendek, jangan dipanjangin ya. Tanda yang bikin panjang apa aja? Alif, terus ya. Bentuk-bentuknya kalau alif garis ya, kalau waw seperti yang kita ketahui waw dan ya titik dua. Biasanya kalau huruf-huruf mat ini Bapak gampang bedainnya, yaitu dia huruf-hurufnya nggak ada berharokat ya. Jadi kalau misalnya kita lihat udah ada huruf mat, ada alif atau waw, ada ya, nggak ada harokatnya, kosong atas atau bawahnya, nah maka dibacanya dipanjangin.
Terus tadi yang harus diperhatikan juga oleh Pak Aris adalah ketika membaca ya-nya ini ketika tasydid itu pokoknya nanti kalau membaca Al-Qur'an ya, ketika bertemu dengan ya tasydid itu ditekan bukan ditahan ya. Kalau ditahan itu dia adalah hukum idgham. Ya, kayak misalnya an ketemu ya, ayu ya, bukan ayu. Nah, tapi beda ceritanya kalau misalnya emang ya-nya itu pada dasarnya bertasydid, seperti di Al-Fatihah. Bacaannya bukan iyyaka na'budu wa bukan. Tapi dia ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, terus yang terakhir tadi Pak Aris ya, ketika mim ketemu ba, bacaannya ditahan ya, jangan langsung pindah. Salhum ayyuhum bidza. Nah, jangan langsung salhum ayyuhum bidza. Nah, kalau seperti itu hukum tajwidnya berarti kurang dipraktekkan. Baik, barakallahu fiik ya Pak Aris. Berikutnya kita dengarkan bacaan dari Pak Ridwan ada? Nggak ada. Pak Pono? Nggak ada. Pak Wawan? Nggak ada. Siapa yang belum pernah baca, siapa di sini? Kemarin udah. Baru masuk. Pak siapa? Hah? Pak Jamil. Nggak ada ya di absen ya? Ayo. Nggak apa-apa, silahkan baca. Iya. Mau nyimak dulu ya udah. Baik, kalau begitu semuanya berarti udah pernah baca ya, Bapak? Berarti kita balik ke yang di pertemuan di Pak siapa? Pak Darmawan. Oh, nggak ada juga ya Pak di namanya Pak Darmawan sama Pak Jamil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Asa rabbuna ayyubdilana khairam minha inna ila rabbina raghibun. Sampai minha dulu. Sampai minha ya tadi. Inna ila rabbina raghibun. Kadzalikal azab. Baknya jangan azab, jangan masuk. Tapi dikeluarin azab. Kadzalikal azab. Panjangin. Kadzalikal azab. Wal azabul akhirati akbar. Kaknya jangan dipantul. Ak, tapi ak. Wal azabu al-akhirati akbar. Lau kanu ya'lamun. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im.
muslimina kal mujrimin. Coba diulang. Apa naj'alul muslimina kal mujrimin. Malakum kaifa tahkumun. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Lagu. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah. Balighatun ila yaumil qiyamati. Inna lakum lama tahkumun. Salhum ayyuhum bidzalika ja'in. Coba diulang, perhatikan mim ketemu baknya. Salhum ayyuhum bidzalika ja'in. Baik, Masya Allah Pak Darmawan. Untuk Pak Darmawan ini bacaannya cukup bagus ya. Jadi yang harus dilatih lagi adalah kalau bisa dikurangin saktah ataupun berhentinya ya. Jadi kalau sering membaca itu dengan sering membaca ya. Semakin sering membaca nanti kita akan terbiasa dengan huruf-hurufnya. Jadi kita nggak perlu berhenti atau stop. Nah tadi masih banyak stopnya tapi sudah bagus ya. Sudah bagus bacaannya, Masya Allah. Terus juga yang harus diperhatikan sama Perluan adalah ketika membaca tadi pertama qalqalah ya. Qalqalahnya di huruf ba itu dijelasin ya. Jangan sampai dia kurang kedengaran ataupun gak jelas. Kayak tadi kadzalikal adzab atau ayyub ya, kurang jelas. Tapi dijelasin seperti kita mengucapkan kalau dalam bahasa Indonesia, kalau ba itu seperti belajar ya, be ayyub adzab ya, seperti itu. Terus juga mim ketemu ba ya, itu Bapak yang lain juga nanti ketika membaca atau ketika dapat giliran yang membaca diperhatikan juga jangan sampai terlewat, karena tadi masih ada beberapa yang terlewat ya di mim ketemu ba-nya. Nah, terus untuk yang agak berbeda dari Pak Darmawan tadi ya, ketika membacanya semua mad tabi'i itu dibaca menjadi 3 harokat ya. Nah, apakah boleh? Sebenarnya boleh atau enggak bacaan mad tabi'i menjadi 3 harokat? Boleh ya. Boleh asalkan konsisten. Nah, ini tapi yang ma'ruf ataupun yang masyhur di antara kita adalah bacaannya mad tabi'i itu 2 harokat. Yang enggak boleh adalah ketika misalnya kita pilih-pilih, berubah-ubah dari 2 menjadi 3 menjadi 2, satu tempat enakannya 3, habis itu tempat lain enaknya 2, jangan. Nah, tapi kalau tadi bacaan Pak Darmawan konsisten 3 seperti itu, kayak misalnya qalu subhana rabb. Nah, itu nggak apa-apa ya. Atau qalu ya wai, nggak apa-apa ya. Nah, jadi seperti itu Bapak-Bapak. Nah, ini ilmu baru juga ya. Membaca mad tabi'i itu boleh 3 harokat asalkan konsisten. Baik, barakallahu fiik ya Pak Darmawan, dilatih lagi nanti bacaannya. Tapi kalau begitu sekarang udah baca semua ya Bapak-Bapak. Karena udah baca semua, kita balik lagi ke yang pertemuan pertama dulu ya. Di bulan Februari yang sudah baca di pertemuan pertama kita dahulukan, yaitu dimulai dari Pak Agus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya wailana
Perhatikan. Coba ulang. Inna ila rabbina raghibun. Kadzalikal adab wa la'adabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Ma lakum kaifa tahkumun. Am lakum kitabun coba diulang. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Dengungnya kurang ya. Tadi yang pertama udah benar dengungnya. Ditahan. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah. Inna lakum lama tahkumun. Salhum ayyuhum bidzalika ja'in. Za ya. Salhum ayyuhum bidzalika jahim. Za, coba za. Za. Ya. Zai. Salhum ayyuhum bidzalika jahim. Jangan jadi ja ya. Nah, nanti latihan lagi. Tapi tadi za bisa ya. Za bisa. Za. Iya, bidzalika. Nah, itu bisa ya. Tapi zainya zaim ya. Jadi zai itu ya, lidahnya jangan kemana-mana, dibiarin aja di bawah. Za. Ya, jadi lidahnya kalau za kan dinaikin, za ke gigi atas. Tapi kalau zai tidurin aja udah, nggak kemana-mana. Iya, di belakang gigi. Za. Salhum ayyuhum bidzalika ja'in. Ya, nanti dilatih lagi ya. Pak Gus. Nah, jadi Pak Gus tadi kesalahannya terhitung sedikit ya, Masya Allah, sudah cukup bagus. Ketika ada juga bacaan-bacaan yang tanpa perlu diingatkan, udah mengulang sendiri, udah tahu kesalahannya. Jadi kesalahannya nggak banyak, alhamdulillah. Tadi yang harus diperhatikan, tadi panjang pendeknya aja ya, panjang pendek. Habis itu ketika membaca huruf zai harus diperhatikan lagi ya, bagus. Sisanya sudah bagus, Masya Allah. Tadi kalau ada yang salah juga bisa ngulang sendiri, tanpa perlu anak ingatkan ya. Jadi harus dikonsistenin biar atau diulang-ulang kembali ketika baca Al-Quran, ilmunya biar semakin bagus. Barakallahu fiik ya, bagus. Berikutnya kita pindah ke Pak Budi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Asa rabbuna an yubdilana khairan minha. Inna ila rabbina raghibun. Kadzalikal 'adzab wa
ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم. Baik, Masya Allah Pak Budi bacanya mumtaz ya, nggak ada keliru sama sekali, Masya Allah mantap ya, Alhamdulillah. Nah jadi buat yang lainnya pengen belajar lagi bisa ke Pak Budi kayaknya ya. Jadi untuk Al-Qalam ini tadi bagus, Masya Allah. Nah jadi untuk Pak Budi Masya Allah mumtaz, nggak ada koreksi dari Ana, sudah bagus. Kalau begitu kita pindah ke berikutnya yaitu Pak Rian ya. Coba diulang lagi. Jangan seperti tasydid ya, kalian. Jadi jangan ayyubadilana, tapi ditahan aja. Ayyubadilana karena nun ketemu ya. Asa Rabbuna ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun kadzalikal adzab wal adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun am lakum kitabun fihi tadrusun inna lakum fihi lama takhayyarun am lakum aymanun alayna balighatun ila yaumil qiyamah inna lakum lama tahkumun salhum ayyuhum bidzalika za'im. Baik, Varian bacanya bagus, Masya Allah ya. Tinggal tadi sedikit aja koreksi dari Ana, yaitu ketika nun mati ketemu ya. Jangan sampai seperti tasydid. Dibedain ayyub. Justru malah sebenarnya kalau misalnya yang idgham biguna itu nggak ada yang ditekan ya. Oh, bukan, sebenarnya bukan juga bukan. Tapi dia
nggak ada penekanan sama sekali seharusnya ya. Ya, bukan bukan. Nah, jadi benar-benar rata suaranya, nggak ada yang dinaikkan. Ayyubadilana. Nah, untuk sisanya Masya Allah bagus, tinggal dipertahankan lagi dan difokus lagi ya untuk idghamnya, nun ketemu ya varian. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Berikutnya kita pindah ke Pak Kusmiadi, ada? Nggak masuk. Berarti Pak Sugino. Nanya 2 harokat sama na ya. Inna kunna toqin asyarofuna ayyubdilana khairam minha inna ila rabbina rakibun. Ulang, kadzalikal adab wala adab. perhatikan harokatnya. Wala adabul akhiratil akbar. Bukan au. Bukan au. Itu huruf lam. Lau ya. Laukan ya'lamun. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Afanat alul muslimina kal muslimin. Malakum kaifa tahkumun. Amlakum kitabun fihi tadrusun. Inna lakum fihi lamata wa yarun. Coba sekali lagi diulang. Inna lakum, Nanya pendek. Inna lakum fihi lamata lamata khayyaru. Amrakum aiman alaina barikum ila barikotun ila yaumil qiyamah. Inna lakum lamata salum ayukum bijalikal jatuh. Nah, stop sampai situ Pak Sugino ya. Ya, terus semangat juga Pak Sugino insyaallah. Nah, Pak Sugino tadi sudah bagus bacaannya, tapi diingat-ingat ya Pak Sugino ketika membaca di dalam Al-Qur'an ya. Huruf hamzah atau a ya. Mau a, mau i, mau u ya. Kalau misalnya dia dibaca a, maka dia nggak mungkin bergabung sama atau menyambung hurufnya sama huruf berikutnya. Dan dia juga biasanya ada hamzahnya ya. Jadi nggak mungkin kalau misalnya seperti ini doang dibacanya a kalau dalam Al-Qur'an ya. Tetapi harus ada ininya ya. Harus ada seperti ini ataupun seperti ini di bawah ya. Nah, jadi ini nggak mungkin dibaca a atau i ya. Kalau misalnya cuma garis begini doang.
Nah, tapi kalau dia di tengah kalimat, misalnya seperti ini, ya. Nah, ini bacanya bukan au ya, karena di sini kita lihat nyambung dia. Berarti dia huruf lam, huruf lam, huruf lam ya, huruf lam. Nah, jadi dia menyambung menjadi huruf lam. Kalau sedangkan a, i, u dia harus ada seperti ini. Kecuali di hamzah wasal. Hamzah wasal itu kalau misalnya dia seperti ini, habis itu ada tulisan seperti ini, nih, kayak al. Nah ini al, kita contohnya al ya, al. Kayak misalnya di awal surat Al-Fatihah ya, Al-Fatihah. Al-Fatihah alnya dibaca al, a ya. Kenapa? Karena dia hamzah wasal. Sedangkan kalau misalnya Al-Fatihah ini kita atau sebelum Al-Fatihah ini ada huruf sebelumnya, misalnya huruf ba, kita taruh aja huruf ba. Misalnya di sini ada Al-Fatihah ya. Al-Fatihah. Al-Fatihah ya. Al-Fatihatu. Nah, kalau misalnya sebelumnya ada huruf ba, taruhlah harokatnya kasroh. Apakah bacaannya bi Al-Fatihah? Pak Sugino bacaannya apa? Kalau misalnya sebelumnya ada bi, habis itu ketemu Al-Fatihah, jadinya apa? Nggak kelihatan kayaknya. Bil Fatihah ya. Jadi bukan bi Al-Fatihah. Nah, tadi contohnya ketika membaca keliru, Pak Sugino adalah kadzalikal azab ya. Tadi Pak Sugino bacanya menjadi kadzalika ul azab ya. U-nya dari mana Pak Sugino? Ya. Keliru kayaknya membaca itunya ya, yang dinamakan dengan hamzah wasal ini. Dikiranya tadi huruf dhammah sepertinya. Nah, untuk sisanya Pak Sugino sudah cukup bagus. Alhamdulillah, tinggal dilancarin lagi ya. Cuma tadi ada sedikit-sedikit keliru aja, dan kelirunya nggak terlalu banyak juga. Jadi tinggal diperlancar lagi Pak Sugino ya. Semakin sering membaca, kayaknya sudah terbiasa juga sama Quran yang itu. Belum ya. Tapi tadi lebih bagus ya daripada sebelumnya. Yang sebelumnya agak ini, tapi tadi lumayan bagus, cukup bagus, masya Allah. Kalau mau lebih besar lagi ke TMI ya, Bapak. Itu ada museum Al-Quran yang Qurannya benar-benar besar ya. Sejendela kayaknya Qurannya itu besar banget ya. Baik, berikutnya ini Pak Ismail nggak ada juga ya Pak Ismail. Baik, kalau begitu kita balik ke yang tadi dibaca di awal aja. Ada pertanyaan? Ya. Kalau yang simbol 39. kan tidak boleh berhenti. Yang mana tuh? Yang 39. Di Anda nggak ada. Iya. Berhenti di situ. Kalau ada kita ini berarti kita boleh berhenti di mana? Ya. Jadi untuk simbol lam ya, yang la itu ya, yang tidak boleh berhenti. Itu di sebagian di sebagian mushaf ada yang menulis banyak ya, Bapak. Di sebagian mushaf itu banyak yang menulis la, apa namanya? Terutama di mushaf Indonesia ya, kalau Anda perhatikan huruf lam ini banyak. Ada huruf lam ya, ini juga mungkin Anda jadi keinget lagi ya, Bapak, baru keinget. Ya. Yang termasuk banyak di dalam Quran Indonesia itu adalah tanda baca wakofnya adalah la, yaitu nggak boleh berhenti ya. Sedangkan di mushaf Madinah perbedaannya sedikit banget ya. Kayak misalnya di ayat malaikat ataupun lain-lainnya itu baru ada tanda la ini, yaitu harus selalu lanjut membaca, nggak boleh berhenti sama sekali. Sedangkan kalau di Quran Indonesia itu cukup banyak ya, kalau Anda perhatikan. Nah, ini balik lagi ke artinya ya, Bapak-bapak. Kalau artinya dirasa cukup sempurna, nggak apa-apa berhenti. Tapi kalau misalnya nggak sempurna artinya, ataupun rancu, kalau misalnya dilanjutin, baru kita nggak boleh berhenti sama sekali. Nah, sedangkan di sini, ini Anda melihatnya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Tapi kalau pengen jadi balik lagi ke mushaf yang dipakai sebetulnya. Di situ ada la-nya? Nggak ada ya. Iya. Di itu ada. Ya berarti kalau cetakan-cetakan selain Madinah tuh biasanya ada.
Nah terus Bapak di Mushaf Indonesia juga, nah baru keinget ya, ada tanda wakaf yang belum kita pelajari, yaitu tanda wakaf ain. Ada yang tahu Bapak? Ain? Apa itu arti tanda wakaf ain? Bukan ya. Tanda wakaf ain ya Bapak, ini bukan tanda wakaf sebenarnya, tapi ada di Mushaf Indonesia ya. Jadi ain ini biasanya tapi ditulis di dalam mushaf, di dalam ayat ya, misalnya kayak misalnya di yang paling Anda sering ingat tuh di Al-Kahfi ya. Di Al-Kahfi itu ada tiba-tiba ain ya. Ain ini itu bukan tanda wakaf Bapak, tetapi dia adalah menandakan bahwa kisah tersebut sudah selesai ya. Nah, jadi pindah ke kisah berikutnya. Nah, jadi di mushaf selain Madinah itu ada biasanya tanda ain ya. Sedangkan di Madinah itu nggak ada ya, setahuannya sama sekali nggak ada di tanda ain itu. Nah jadi seperti ini untuk menandakan misalnya kisah di surat Al-Kahfi tentang Ashabul Kahfi sudah selesai, pindah ke kisah lain, ini ada ainnya biasanya. Nah jadi kalau misalnya Bapak pengen lihat, pakai aja coba di mushaf selain Madinah ya, itu biasanya ada tanda ain, dan lam itu cukup banyak ya. Ada lagi pertanyaan sebelum kita minta Pak Kafid menutup ya dengan bacaannya? Baik, kalau begitu Pak Kafid silahkan baca seperti tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Kadzalikal azab wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Ma lakum kaifa tahkumun. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Am lakum aymanun alayna baligha ila yaumil qiyamati inna lakum lama tahkumun. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Baik, Masya Allah. Nah, Pak Kafid bacanya sudah sudah lebih bagus ya, Masya Allah. Berarti nah, jadi berarti alhamdulillah ya, bacaannya sudah sesuai dengan apa yang kita baca secara bersama-sama. Jadi ada peningkatan ya Bapak, dan ada juga minta Bapak yang lain di sini ya, walaupun belum kebagian gilirannya membaca, Ana berharap besar agar bacaannya tadi yang sudah kita praktekkan secara bersama-sama itu bisa dipraktekkan di tempat-tempat lain ya Bapak. Jadi bermanfaat. Jangan cuma nanti bacanya bagusnya di Al-Qalam aja ya, pas lagi di surat lain bacanya berantakan lagi ya. Nah, jadi iya. Jadi kita harus murojaah lagi ataupun kita praktekkan kembali ya di surat-surat lain loh. Nanti kalau misalnya ketemu contohnya nun, ketemu ya tadi yang seperti Anda jelaskan ditahan ya, ataupun dengung-dengung yang lain di tempat-tempat dengung, ataupun misalnya tadi ada yang membaca panjangnya terlalu panjang. Nah, ini juga dipraktekkan. Nun dan mim bertasydid ditahan. Nah, ini dipraktekkan ya, Bapak-bapak. Agar bacanya semakin bagus. Nah, tapi sampai sini ada pertanyaan, Bapak-bapak? Ya, silakan, Pak Sugino.
di nomor 38, tetapi jenazah pada baligo. Itu ini baligo atau baligotu? Ya. Jadi itu namanya adalah tak marbutoh ya, Pak Sugino. Tak marbutoh. Tak marbutoh ya. Jadi tak itu dalam Quran ada dua. Pertama tak seperti ini ya, namanya adalah tak maftuhah ya. Sedangkan habis itu yang kedua adalah tak seperti ini. Namanya adalah tak marbutoh. Tak marbutoh bentuknya ada yang bulat seperti ini, ada juga kalau di akhir nyambung seperti ini ya. Seperti ha. Nah, tak marbutoh Sugino. Jadi kalau misalnya dia dibaca secara nyambung atau ngelanjut tanpa berhenti, itu dibaca tak ya. Mau harokatnya a, mau harokatnya u ya, mau harokatnya i, semuanya dibaca. Atau an, in, un dibaca kalau nyambung. Misalnya di situ balighatun ila yaumil qiyamah. Nah, kalau mau nyambung dibaca semua ya. Balighatun atau taknya tamar butuh ini dibaca tak. Balighatun ila yaumil qiyamah. Tapi kalau misalnya berhenti ya, kalau misalnya berhenti dia berubah menjadi huruf ha. Ha. Ini taknya hilang ya. Tadi misalnya ketika membaca balighoh, kalau stop di situ nggak mau lanjut ya, misalnya berhenti di situ, berarti dibacanya menjadi balighoh. Nah, habis itu dilanjut ila yaumil qiyamah. Kalau misalnya mau lanjut dari balighoh lagi ya, dari balighohnya, maka dibaca balighatun ila yaumil qiyamah. Jadi kapan dibaca tak, Pak Sugino? Ketika kalau nyambung nggak berhenti. Terus kalau misal dibaca, kalau nggak berhenti dibacanya menjadi apa? Kalau misalnya berhenti dibaca menjadi apa? Kalau berhenti. Jadi apa itu namanya? Huruf H. Jadi begitu aja Pak Sugino. Iya. Kalau nyambung jadi huruf ta, kalau misalnya berhenti jadi huruf H kalau berhenti ya. Baik, ada lagi pertanyaan Bapak-Bapak? Ada ya. Kalau nggak ada, kita cukupkan Bapak-Bapak pertemuan pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.